Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasbi Rujhanul Ulum, mahasiswa jurusan Manajemen Haji dan Umroh kelas 3B, akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah dakwah antar budaya. Langsung saja. Ini untuk soal pertama, soal yang satu. Jelaskan strategi dakwah antar budaya dan karakteristik serta metode dakwah Wali Songo. Nah, strategi dakwah antar budaya merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan Islam dengan mempertimbangkan perbedaan budaya, bahasa, adat istiadat, dan tradisi masyarakat yang menjadi objek dakwah. Strategi ini bertujuan untuk menjabatani kesenjangan budaya agar dakwah dapat diterima dengan baik. Adapun strategi yang dapat digunakan dalam dakwah antar budaya diantaranya yang pertama yaitu pemahaman mengenai budaya lokal. Pelajari dan pahami adat istiadat, bahasa dan tradisi masyarakat setempat untuk menyesuaikan metode dakwah dengan konteks budaya gitu. Terus yang kedua, menggunakan pendekatan inklusif. Seorang dai harus menghindari eksklusivitas dalam dakwah dengan mempromosikan nilai-nilai universal yang relevan dengan semua budaya seperti keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan. Terus yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif. Nah, seorang dai harus menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan harus menghindari istilah yang mungkin memiliki konotasi negatif di budaya tertentu. Terus yang keempat, membangun hubungan personal. Jalin hubungan personal, seorang dai harus mampu menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat atau pemimpin adat untuk menciptakan kepercayaan dan penerimaan komunitas. Nah, mungkin itu beberapa strategi yang dapat digunakan untuk dalam dakwah antar budaya. Sebenarnya masih banyak, namun saya hanya menyebutkan beberapa poin saja. Nah, kemudian sekarang ada karakteristik utama dakwah Wali Songo. Nah, karakteristik dakwah Wali Songo memiliki ciri-ciri yang unik yang membuatnya efektif dalam menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa ini. Adapun beberapa karakteristik dakwah mereka dalam penyebaran agama Islam, diantaranya yang pertama bersifat inklusif. Para Wali Songo berdakwah dengan dilakukan tanpa paksaan, tanpa melakukan paksaan. Mereka menghargai setiap keyakinan masyarakat yang awal. Jadi dakwahnya para Wali Songo itu tanpa adanya kekerasan, tetapi mereka menghargai keyakinan masyarakat yang terdahulu gitu. Terus yang kedua, kultur dan simbolik. Para Wali Songo berdakwah dengan menggunakan media-media yang ada di Nusantara, seperti memanfaatkan seni, budaya, dan tradisi lokal seperti wayang, tembang, dan juga gamelan, dan masih banyak lagi. Itu sebagai sarana mereka untuk berdakwah. Terus yang ketiga yaitu pendekatan bertahap atau gradual. Para Wali Songo tidak langsung mengubah tradisi lama, tetapi mereka memperkenalkan nilai-nilai Islam secara perlahan. Jadi mereka ini berdakwah tidak langsung mengubah tradisi-tradisi yang sudah ada sejak lama, tetapi mereka tetap mempertahankan tradisi atau budaya yang lama
tetapi juga mereka memperkenalkan nilai-nilai Islam secara perlahan gitu. Jadi makanya itu dakwah yang dilakukan Wali Songo ini dapat diterima oleh masyarakat Nusantara. Terus yang keempat, para Wali Songo itu mengutamakan akhlak. Wali Songo menekankan pentingnya etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Makanya para Wali Songo ini diterima dakwah para Wali Songo ini dapat diterima baik oleh masyarakat lokal. Ya walaupun ada beberapa golongan atau etnis yang mungkin menentang dakwahnya Wali Songo ini. Namun karena akhlak dan etika yang disampaikan dalam berdakwahnya yang membuat mereka itu diterima yang membuat mereka itu diterima oleh masyarakat lokal gitu. Nah, itu beberapa karakteristik dari dakwah Wali Songo. Sebenarnya masih banyak juga, cuma saya hanya menyebutkan beberapa poin saja. Selanjutnya soal atau pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan hambatan dan tantangan dakwah antar budaya. Nah, dalam dakwah antar budaya pasti memiliki hambatan dan tantangan tersendiri. Di antaranya yang pertama, perbedaan budaya. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya di antara anggota masyarakat yang beragam. Dai harus dapat memahami berbagai budaya untuk dapat berinteraksi dan menyampaikan pesan agama dengan tepat. Hambatan yang kedua yaitu perbedaan bahasa. Dai perlu memahami bahasa-bahasa yang digunakan oleh mad'u. Hambatan dan tantangan yang ketiga yaitu perbedaan agama dan keyakinan. Masyarakat multikultural sering kali memiliki keyakinan-keyakinan yang berbeda. Dai harus menavigasi dengan bijaksana dalam menghadapi perbedaan agar tidak menimbulkan konflik atau ketegangan. Hambatan dan tantangan selanjutnya yaitu nilai-nilai yang berbeda. Dai harus memiliki pemahaman mendalam tentang budaya-budaya yang ada dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat agar dapat menghormati dan menghargai perbedaan serta berkomunikasi dengan lebih efektif. Tantangan yang selanjutnya yaitu karena peran faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, politik, budaya dalam praktik dakwah. Yang pertama, faktor sosial. Struktur sosial seperti tingkat pendidikan, status ekonomi, dan faktor-faktor sosial lainnya mempengaruhi bagaimana pesan dakwah diterima dan dipahami oleh masyarakat multikultural. Terus faktor ekonomi. Tingkat ekonomi suatu komunitas dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam kegiatan dakwah. Faktor ini juga dapat mempengaruhi jenis pesan atau argumentasi yang efektif dalam konteks ekonomi tertentu. Selanjutnya yaitu faktor politik. Situasi politik dalam suatu negara dapat mempengaruhi kegiatan dakwah. Dai harus memahami dinamika politik. Faktor selanjutnya yaitu faktor budaya. Budaya lokal, tradisi, dan norma-norma sosial memainkan peran penting dalam kegiatan dakwah. Dai perlu memahami dan menghormati aspek-aspek budaya. Selanjutnya hambatan dan tantangan dalam dakwah antar budaya yang selanjutnya yaitu pengaruh dari teknologi dan media sosial. Teknologi dan media sosial telah mengubah cara komunikasi dakwah berlangsung. Teknologi dapat membuka peluang baru, tetapi juga memperkenalkan tantangan baru dalam hal menyebarkan pesan agama. Dai perlu mengembangkan keterampilan komunikasi, memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai budaya, serta beradaptasi dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam lingkungan multikultural. Penggunaan teknologi juga
dan media sosial harus dilakukan dengan bijaksana untuk menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan inklusif. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, jelaskan bagaimana cara saudara menggunakan seni dalam berdakwah. Sebelum menjawab itu, kita juga harus mengetahui seni itu apa. Esensi seni adalah keindahan. Kesenian merupakan ekspresi jiwa manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Manusia hidup tidak dapat dipisahkan sama sekali dari seni. Seni bagi manusia menjadi bagian hidup dan kehidupan. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan Dia menyukai keindahan. Keindahan semestinya dikaitkan dengan nilai ilahiyah. Selanjutnya dijadikan sebagai salah satu prinsip pokok yang diterapkan dalam seluruh aspek dan cabang kesenian. Selanjutnya, bagaimana cara saya menggunakan seni dalam berdakwah? Seperti yang kita ketahui bahwa seni itu banyak sekali macamnya. Ada seni musik, rupa, seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara saya menggunakan seni itu untuk berdakwah? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Islam dibawakan ke daerah Jawa ini, ke Pulau Jawa ini dibawakan oleh para wali songo. Wali songo juga menggunakan seni untuk berdakwah. Nah, kita juga bisa menggunakan seni ini untuk berdakwah. Kalau wali songo biasanya menggunakan seperti keseniannya itu wayang kulit ataupun musik-musik lainnya untuk mengiringi syair-syair Islami. Nah, kita juga bisa menerapkan hal tersebut. Bahkan cara berdakwahnya wali songo itu juga kerap diterapkan di kehidupan sekarang ini juga sering kita lihat. Contohnya seni musik. Nah, seni musik biasanya dipadukan, kalau di daerah saya memadukan seni musik dengan berdakwah. Jadi dakwahnya itu diiringi untuk mengiringi sholawat. Nah, biasanya di daerah saya itu ada tradisi marhabaan yaitu sholawat bersama dan biasanya diiringi dengan iringan musik. Iringan musiknya itu hadroh, kalau tidak hadroh pasti terbangan. Nah, itu biasanya itu menjadi nilai plus, karena di sisi lain kita mempertahankan kebudayaan kita yaitu kesenian. Di sisi lain juga kita terus mengajarkan, terus berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Nah, jadi kita punya dari situ kita bisa disimpulkan bahwa seni itu dapat membantu kita untuk berdakwah. Nah, itu contohnya. Dan sadar tidak sadar kita juga sering menggunakan seni untuk berdakwah. Sadar tidak sadar kita juga sering menggunakan seni. Bohong kalau orang bilang seni itu bid'ah atau apa. Karena secara tidak sadar kita juga sudah berseni. Karena cara kita berpakaian itu juga merupakan seni dalam berpakaian. Makanya ketika kita berpakaian, gunakanlah pakaian-pakaian yang bisa menutup aurat, yang intinya kita bisa berdakwah walaupun tidak berdakwah secara lisan, tapi dengan kelakuan kita. Seperti orang lain melihat pakaian kita, wah ini rapih, dia menutup aurat, itu juga bisa menjadi ladang kita untuk berdakwah dengan menggunakan seni berpakaian gitu. Itu ya mungkin sedikit penjelasan mengenai pertanyaan nomor 3. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, jelaskan mengapa pemahaman skriptualisme mengarah pada radikalisme. Jelaskan pemahaman saudara tentang substansialisme Islam. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita juga harus mengetahui apa itu skriptualisme, radikalisme, dan juga substansialisme. Singkatnya ya, skriptualisme itu merupakan pemahaman seseorang mengenai agama atau kitab suci apa adanya. Jadi mereka memahami
sebuah agama atau ayat suci Al-Quran itu hanya berupa teksnya saja. Mereka hanya mengacu pada teks tersebut. Sedangkan radikalisme merupakan pemahaman atau aliran yang menginginkan perubahan sosial atau politik dengan cara kekerasan atau ekstrim. Sementara substansialisme kebalikan dari skriptualisme. Substansialisme itu merupakan pemahaman seseorang mengenai agama ataupun kitab suci dengan memperhatikan pada isinya dibandingkan label atau simbol-simbol. Jadi dari pengertian tersebut juga sudah jelas orang yang skriptualisme itu bakal memahami sebuah agama atau ayat kitab suci itu hanya pada teksnya saja. Misalnya kan di dalam Al-Quran juga ada ayat yang menjelaskan tentang jihad. Nah, orang yang memiliki pemahaman skriptualisme akan mengartikan jihad itu hanya sebatas peperangan saja, mengangkat senjata saja. Makanya orang yang memiliki pemahaman skriptualisme itu bakal bentuk jihadnya itu mereka bakal kayak orang teroris gitu. Nah, makanya di sini mengapa orang pemahaman skriptualisme mengarahkan pada radikal? Karena tadi juga sudah disebutkan radikal itu merupakan gerakan keagamaan yang berusaha merombak tataan sosial atau politik dengan kekerasan. Nah, maka orang yang memiliki pemahaman skriptualisme bakal melakukan hal yang begitu karena pemahaman mereka yang terlalu dangkal tentang agama atau ayat suci. Berbeda dengan orang yang memiliki pemahaman tentang substansialisme. Nah, ini orang yang memiliki pemahaman tentang substansialisme, mereka memiliki pemahaman lebih mendalam tentang agama atau ayat-ayat Al-Quran. Jadi mereka akan mencari kebenaran yang lebih detail dan mendalam tentang agama. Misalnya ada ayat yang menjelaskan tentang Allah bersembahyang di atas arsy. Nah, orang yang substansialisme tidak menganggap bahwa Allah itu berada di atas arsy. Berbeda dengan orang yang memiliki pemahaman skriptualisme. Mereka menganggap bahwa Allah itu bersembahyang di atas arsy. Terus ada juga misalnya tentang tangan Allah. Nah, orang yang memiliki pemahaman substansialisme tidak menerima atau tidak memahami secara mentah-mentah tentang tangan Allah. Jadi mereka menganggap tangan Allah itu mungkin diartikan sebagai kekuasaan Allah ataupun keesaan Allah. Jadi bukan berupa tangannya Allah, tapi orang yang memiliki pemahaman skriptualisme tangan Allah tuh ya udah berarti Allah itu punya tangan gitu. Terus juga misalnya tentang jihad nih. Orang yang substansialisme itu berbeda dengan orang yang skriptualisme. Nah, tadi kan sudah disebutkan juga bentuk jihad, pemahaman jihad yang pemahaman jihad oleh orang-orang yang skriptualisme itu hanya gencatan senjata atau peperangan saja. Tapi orang yang substansialisme itu tidak dangkal gitu pemikirannya. Mereka memandang jihad itu tidak hanya pada peperangan, tetapi juga mereka memahami jihad itu sebagai peperangan untuk melawan hawa nafsu misalnya itu. Nah, makanya kita sebagai generasi muda pilihlah dai atau kita minimal kita lah sadar jangan memiliki pemahaman tentang substansialisme, tapi kita tanamkan pemahaman tentang substansialisme pada diri kita. Karena apa? Karena kita jangan memahami pemahaman agama ataupun kitab suci. Kitab suci di sini itu Al-Quran dan Sunnah ya. Tidak secara mentah-mentah, tapi kita juga harus menggali lebih mendalam tentang pemahaman agama tersebut. Pertanyaan terakhir,
Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah. Apa yang akan saudara lakukan untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya? Di Indonesia ya, dakwah banyak sekali bentuk-bentuk budaya di daerah Indonesia. Saya akan mengambil contoh di daerah Sunda, di daerah Sunda ya. Banyak sekali budaya-budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat Sunda. Ini kan di sini ditanyakan bentuk budaya yang bernuansa dakwah. Di Sunda juga banyak, seperti halnya munggahan, hal bihalal, marhabaan, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi gitu. Seperti halnya munggahan. Tradisi munggahan itu merupakan tradisi masyarakat Islam yang ada di Sunda. Tradisi munggahan itu merupakan tradisi yang dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kalau diartikan secara harfiah, munggahan itu berasal dari bahasa Sunda, yaitu munggah. Munggah itu adalah artinya berjalan naik untuk keluar dari kebiasaan kehidupan sehari-hari. Sebagai di acara munggahan ini sebagai persiapan spiritual dan mental untuk memasuki bulan suci Ramadan, bulan puasa. Kegiatan yang dilakukan pada acara munggahan itu biasanya seperti makan bersama atau botram, silaturahmi dengan sesama, doa bersama, dan juga biasanya ada ziarah kubur gitu. Dan juga kegiatan amal. Bentuk budaya selanjutnya yaitu, kan barusan juga disebutkan ziarah kubur. Biasanya daerah Sunda juga melakukan ziarah kubur gitu. Ini juga merupakan bentuk budaya yang bernuansa dakwah. Juga di daerah saya itu ada istilah ngaruat bumi. Kalau dulu ngaruat bumi dikaitkannya dengan kemusyrikan, karena ngaruat bumi itu merupakan acara syukuran orang Sunda karena hasil bumi atau hasil panen yang berlimpah. Dulu itu kata orang tua saya ya, dulu itu biasanya untuk memperingati ngaruat bumi itu biasanya menyembelih kerbau, terus si kepala kerbaunya itu disimpan atau disembahkan. Kalau di daerah pedesaan biasanya disimpan di bawah pohon beringin untuk menjadi sesajen kepada dewi apa gitu. Intinya untuk rasa syukur atas panen berlimpah. Nah, kalau di daerah yang Pantura, yang daerah Subang Pantura, itu biasanya si kepala kerbaunya itu dihanyutkan ke laut. Nah, berbeda dengan sekarang, ngaruat bumi itu sekarang itu bernuansa dakwah, yang dimana tetap mempertahankan kebudayaannya, namun hal-hal kemusyrikannya dihapuskan. Contohnya di acara ngaruat bumi itu biasanya itu beberapa hari dan beberapa malam gitu. Biasanya ada pengajian, ada marhabaan sebelum di ngaruat bumi itu ada marhabaan. Terus juga ada pengajian akbar, mengundang ustadz-ustadz terkenal biasanya. Terus ada juga untuk mempertahankan budayanya seperti pagelaran wayang golek. Dan biasanya juga masih mempertahankan tradisi sisingaan juga kalau di daerah Subang itu ya, daerah saya. Nah, di sini ngaruat bumi menjadi bentuk budaya yang bernuansa dakwah. Karena apa? Karena ngaruat bumi itu merupakan tradisi orang Sunda untuk istilahnya itu mensyukuri atas panen yang berlimpah.
ya, panen yang berlimpah. Dan kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan dalam Ngaruhat Bumi itu diantaranya tadi seperti tetap mempertahankan tradisinya, yaitu masih ada tradisi sisingaan gitu, sisingaan. Ada juga masih menggelarkan acara wayang golek. Nah, wayang goleknya ini juga tidak sebatas wayang golek gitu. Jadi di dalam wayang golek ini juga memasukkan nilai-nilai Islam. Jadi kayak Wali Songo berdakwah menggunakan wayang. Nah, di sini juga wayang goleknya itu sebagai dakwah gitu. Sarana untuk berdakwah. Terus juga di acara Ngaruhat Bumi itu juga ada marhabaan, yang dimana marhabaan juga merupakan bentuk budaya yang bernuansa yang bernuansa dakwah. Marhabaan itu biasanya tradisi masyarakat Sunda, yaitu untuk melakukan sholawat bersama yang diiringi dengan alat musik. Biasanya di daerah kami marhaban itu membacakan kitab-kitab Al-Barjanji. Nah, terus juga nanti melaksanakan mahalul qiyam. Nah, itu ya bentuk budaya. Terus bentuk budaya yang lainnya seperti budaya halal bihalal. Nah, halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal berupa halal bihalal ini yaitu berupa tradisi orang Sunda untuk saling bermaaf-maafan gitu. Karena kita berkeyakinan bahwa dosa kepada sesama manusia belum tentu akan diampuni jika belum mendapatkan kehalalan atau dimaafkan oleh orang tersebut. Nah, makanya tradisi halal bihalal dilakukan dalam rangka saling memaafkan atas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan agar kembali fitrah atau dalam kesucian. Itu merupakan tradisi bentuk-bentuk budaya yang bernuansa dakwah yang ada di daerah Sunda. Sebenarnya masih banyak sekali bentuk budaya yang bernuansa dakwah kalau di daerah Sunda gitu, di daerah saya. Cuma saya hanya menyebutkan sebagian saja, seperti munggahan tadi kan sudah dijelaskan. Terus juga halal bihalal, marhabaan, ziarah kubur. Nah, itu merupakan salah satu contoh kecil dari bentuk budaya yang bernuansa dakwah yang ada di daerah Sunda. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang akan saudara lakukan untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya? Yang pertama, bagi saya akan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya. Karena apa? Karena di sisi lain saya warga negara Indonesia dan saya masyarakat Sunda. Otomatis saya mempunyai tradisi dan juga kebudayaan saya yang menjadi ciri khas dari daerah saya gitu. Tapi tradisi atau kebudayaan seperti apa yang akan tetap saya pertahankan? Intinya kebudayaan yang tidak ada nilai-nilai kemusyrikan, seperti tetap mempertahankan pagelaran wayang golek gitu. Itu merupakan tradisi yang bagi saya itu tradisi yang harus tetap dipertahankan gitu. Jangan sampai tradisi tersebut atau budaya tersebut itu dimusnahkan. Selanjutnya yang akan saya lakukan untuk kontribusi saya dalam dakwah antar budaya, saya akan mempelajari budaya-budaya lain yang ada di Indonesia untuk berdakwah. Saya kan orang Sunda, saya akan mempelajari saya akan mempelajari budaya-budaya lain, misalnya seperti Jawa dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya dakwah yang akan saya lakukan itu bervariasi gitu. Jadi penyampaiannya tidak hanya bahasa Sunda atau ataupun kegiatan-kegiatannya tidak hanya versi Sunda saja, tapi juga dengan versi-versi Jawa dan sebagainya, untuk
kreativitas saya dalam berdakwah. Karena apa? Karena tujuan saya itu untuk mempertahankan kebudayaan. Karena kalau bukan kita yang mempertahankan kebudayaan, lantas siapa lagi? Gitu. Dengan catatan budaya yang akan saya pertahankan itu budaya-budaya yang memang tidak ada unsur kemusyrikannya gitu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan mata kuliah dakwah antar budaya ini. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.